Tapi kayaknya gue pilih yang ini aja nih, yang gambar Doggy style. Gue custom sih biasanya, ini gue naik-naikin dikit biar ada AMOLED tuh biar berasa gitu. Alangkah ada baiknya kita bikin handphonenya itu makin smooth, makin enak buka aplikasi, buka tutup atau sekedar scrolling. Halo semuanya, balik lagi sama gue Venga. Di video gue kali ini gue mau sharing ke kalian nih. Aduh, agak ini ya, agak kotor nih. Jadi di video gue kali ini gue mau sharing ke kalian tentang si Sony Xperia One. Nah, jadi di sini gue mau kasih kurang lebih ada 7 setting wajib ketika kalian baru pertama kali beli atau pegang si Sony Xperia One ini. Jadi ini ilmu yang bermanfaat sih, berfaedah. Jadi kalian tonton videonya dari awal sampai akhir ya, jangan di skip. Oke, ya udah langsung aja biar handphone Xperia One kalian tambah smooth, tambah mantep, tambah kece. Nah, gua kasih tahu nih 7 setting wajib pengguna dari si Xperia One dari Sony ini. Oke, yang pertama itu otomatis ketika kalian baru pertama kali beli atau pegang ini handphone itu bloatware banyak banget. Nah, di sini nih yang bloatware itu yang biasanya kalau di sini kan gue produk Docomo nih. Ini yang tulisan-tulisan Cina nih, aplikasi-aplikasi yang bahasanya Cina. Ini kita hapus-hapusin aja, caranya kita tekan aja, kita tahan. Lalu info aplikasi. Nah, kalau kalian bisa uninstall, kalian langsung uninstall aja. Biasanya ada yang bisa uninstall, ada juga yang nggak bisa di uninstall. Jadi kalian dipaksa berhenti aja. Nah, coba gue aplikasi yang bahasa Cina yang lainnya. Nah, ini bisa di uninstall. Langsung aja uninstall sampai bersih sekiranya kalian nggak pakai ini aplikasi-aplikasi bloatware-nya. Nah, ini kan ada yang nggak bisa di uninstall nih. Kayak D-Market begini nih. Ini apa? Coba Docomo Market kayak ini. Nah, ini kita paksa berhenti aja. Nah, tuh. Kita paksa berhenti. Jadi aplikasinya itu udah nggak bisa berjalan lagi gitu. Kita paksa berhenti aja. Kayak yang huruf D ini, huruf Cina, coba. Nah, ini bisa dinonaktifkan atau paksa berhenti. Nonaktifkan aja langsung. Oke. Jadi ada beberapa cara, ada yang bisa di uninstall, ada yang tidak bisa di uninstall. Aplikasi-aplikasi yang sekiranya bahasa Cina atau yang nggak kalian kenal ya dihapus-hapusin aja. Nah, info aplikasi kalian tahan ini hanya bisa dinonaktifkan atau paksa berhenti juga bisa. Nah, sip. Jadi itu untuk setting yang pertama yang wajib adalah hapus bloatware. Oke, yang kedua adalah skala animasi. Nah, seperti biasa, karena refresh rate dari si Sony Xperia One ini masih 60 Hz, alangkah ada baiknya kita bikin handphonenya itu makin smooth, makin enak buka aplikasi, buka tutup atau sekedar scrolling. Caranya kita ubah skala animasinya. Nah, yang pertama kalian lakukan masuk ke menu setting ya. Udah pasti menu setting, kalian pilih yang kalian masuk ke mode developer dulu. Jadi cara aktifkan mode developernya itu kalian langsung aja pilih ke tentang ponsel. Langsung kalian pilih nomor versi. Nah, di scroll ke bawah biasanya ada nomor versi. Nah, nomor versi ini kalian klik sampai 7 kali nih. Tuh, dia udah satu langkah. Dah, ini suruh masukin pin kita. Nah, kita udah jadi mode developer. Nah, tuh. Sekarang Anda udah jadi mode developer katanya begitu. Nah, masuknya ke sistem ya. Kelanjutan, nah di sini ada yang namanya opsi developer. Sip, opsi developer kita pilih aja, scroll paling bawah. Jangan lupa kita aktifkan dulu. Tuh, centang kanan ya. Kita cari aja skala animasi. Mana nih? Kalau bawaannya kayaknya skala animasinya 1 dan nih. Ada 3 yang kita ubah. Skala animasi jendela, transisi sama animator. Nah, skala animasinya kan bawaannya 1. Kita pindahin aja ke 0,5. Atau yang kalian pilih yang mati sekalian juga nggak apa-apa, biar mati aja handphone kalian. Jadi nggak begitu. Jadi ini menutup skala animasi pada saat kita buka tutup aplikasi itu biar makin enak, makin smooth. Jadi gue sih pakai yang 0,5 aja.
Oke, kalau kalian mau matiin langsung ya nggak masalah. Jadi misalkan gue buka apa ya, aplikasi YouTube, nah langsung masuk gitu, langsung jung ya gitu. Terus aplikasi apa lagi nih? Aplikasi Play Store langsung nimbul gitu. Ya, langsung nimbul. Terus aplikasi apa lagi nih? Google Chrome, langsung nimbul dia. Terus aplikasi Music. Tuh, jadi nggak ada ininya, nggak ada jeda berapa milisecond gitu untuk buka tutupnya. Scroll juga enak. Walaupun 60 Hz, tapi kalau skala animasinya udah kita perkecil itu udah lumayan bikin smooth lah handphonenya. Oke, jadi yang kedua itu adalah skala animasi. Yang ketiga itu adalah always on display. Jadi ini belum gue setting always on display ya. Kalian tahulah AOD itu gimana, always on display. Jadi kita memunculkan notifikasi pada saat layar kita mati. Nah, jadi kita setting aja langsung always on display-nya ke setelan. Lalu kalian pilih tampilan, mana tampilan nih? Nih. Tampilan. Nah, di sini ada pilihannya tampilan ambien. Nih. Tampilan ambien. Nah, ini settingannya seperti ini. Ini gua kasih tahu ya. Kapan menampilkan tampilan ambien. Nah, di sini aktivasi pintar. Ini biar AI-nya aja yang berjalan. Biasanya kalau handphone kita taruh 10 detik minimal itu nggak digunakan, always on display akan mati. Nah, jadi bisa hemat baterai juga. Oke. Lalu kita notifikasi baru kita centang. Nah, stikernya nih. Nah, banyak ala-ala stikernya nih. Yang unik-unik gitu, atau bisa kita pilih foto kita juga bisa. Tapi kayaknya gue pilih yang ini aja nih, yang gambar doggy style. Oke, kita pilih gambar doggy. Terus ada pemutar foto kita bisa, atau informasi musik kita bisa. Yang penting ini aja, notifikasi barunya sih. Nah di sini coba gue langsung aktifkan ya. Biasanya kita matiin aja dulu, jadi always on display-nya udah pasti muncul. Nah, sini gue coba matiin dan kita cek. Nah, udah masuk fingerprint gue. Nah, ini adalah always on display dan gambar anjingnya ada ya. Yang tadi gue setting gambar anjing. Jadi ada anjing. Jadi ada ya gambar anjingnya, dan gue setting always on display-nya udah berhasil. Jadi ikutin aja cara gue. Oke, lanjut adalah setting multi window. Nah, multi window tuh dua aplikasi yang biasa berjalan di satu layar. Nah, multi window itu caranya gampang sih sebenarnya kalau di Sony Xperia One ini. Jadi kita udah ada aplikasinya sendiri. Nah, aplikasinya 21.9 multi jendela. Nah, ini aplikasinya. Nah, kalian buka aja. Ini kita mulai. Nah, itu aplikasi-aplikasi yang udah kedaftar udah diinstal di handphone ini. Gue coba aja nih. Ini ada pilihannya langsung sih. Ada yang kalian mau buka aplikasi yang udah defaultnya ya. Apa sih istilah bawaannya? YouTube sama Chrome, Chrome sama Maps, Gmail sama galeri. Nah, atau satu-satu kalian masukin juga bisa. Misalkan gue contoh YouTube ya. Ini gue masukin YouTube dan Google. Nah, jadi gue bisa buka YouTube. Mana nih? Gue bisa buka YouTube sambil baca Google. Ini baca Google dan ini gue buka YouTube. Jadi ada dua layar di dalam dua aplikasi di dalam satu layar. Nah, ini kita bisa ketik aja misalkan apa nih? Cek email. Nah, tuh gue barusan ngecek email dari si handphonenya ini. Tuh, jadi ada dua. Di sini ada aplikasi YouTube sama kita bisa buka Google Chrome secara bersamaan. Jadi itu adalah multi window ya. Lanjut kita setting displaynya nih. Nah, jadi kan keunggulan dari Sony Xperia One ini kan display atau layarnya itu udah 4K cuy. Tuh, udah 4K. Nah, di sini nggak ada salahnya gue coba setting dulu untuk display atau tampilannya. Nah, yang pertama kalian buka yang ini, tampilan yang satu lagi. Tampilan yang ini, yang di bawahnya tampilan yang atas ya. Jadi di sini ada setelan kualitas gambar. Nah, kalian pilih aja yang mode standar. Kalau mode pembuat itu agak kekuning-kuningan gimana gitu, tapi kalau mode standar itu cakep, warnanya hidup. Oke, itu yang settingan gue yang gue pakai ya. Keseimbangan putihnya kalian bisa setting sesuka mata kalian aja sih. Tapi kalau gue pilih sih, gue custom sih biasanya. Ini gue naik-naikin dikit biar ada AMOLED itu biar berasa gitu. Nah, kayaknya udah cakep gitu tuh warnanya. Keseimbangan putihnya. Oke. Kalau kalian mau pilih yang dingin itu rada kebiruan ya. Sedang atau hangat tuh rada kemerahan, rada warm, tapi gue pilih custom gue sendiri. Oke, lanjut di sini ada tingkat kecerahan atau brightness. Itu brightness ya. Kita bisa setting. Kecerahan adaptif itu otomatis brightness.
kita bisa setting auto aja, otomatis brightness biar nggak boros baterai. Nah, tidur itu kalau kita udah nggak gunain handphonenya, kita taruh, ya dia bakal mati selama 1 menit. Ya kalian pilih aja. Ubah font. Nah, fontnya itu bisa kita ubah. Kita mau pakai font yang mana, boleh kita custom. Nah, sesuka keinginan kalian aja. Terus ukuran font. Nah, karena terlalu kecil, gue mau gedein aja. Tuh, jadi segini lah kira-kira. Oke, lalu ukuran tampilan. Nah, ini kita bisa setting aja. Preferensi layar kunci. Nah, itu nanti gue setting lebih lanjut. Tapi yang gue mau notice di sini sih yang tadi, setelan kualitas gambar, sama yang satu lagi nih, keseimbangan putih. Ini biar terlihat 4K-nya tuh makin hidup, makin nyata gitu, makin enak gitu. Nah, kalian boleh ikutin cara gue kayak gini atau custom kalian sendiri juga boleh. Jadi ini adalah untuk setting display 4K HDR-nya dari Xperia One. Oke. Lanjut, ada yang namanya setting navigasi sistem. Nah, kalau kalian tahu, kalian perhatiin, gue nggak pakai navigasi sistem yang biasa gue pakai, yang gestur gitu, tapi ada tombol ya, tombol navigasi di sini. Ini bisa kita ubah loh. Nah, jadi caranya kalian buka tetap ke settingan, lalu kalian pilih ke setelan sistem. Nah, di sini kita pilih lanjutkan. Nah, di sini ada yang namanya gestur. Nah, kalian klik. Nah, di gestur ini ada navigasi sistem. Nah, navigasi sistem bisa kita pilih navigasi gestur, tombol layar utama ke atas, atau navigasi 3 tombol. Kalau navigasi 3 tombol ya seperti biasa, ada 3 tombol tuh, back, home, sama recent app. Gue biasa pakai yang gestur cuy. Nah, gestur tuh tinggal swipe aja, jadi nggak ada ikonnya, icon hanya tinggal garis aja. Jadi ini tinggal kita swipe. Tuh, enakan pakai gestur kan, jadi kelihatan handphonenya tuh kelihatan lebar gitu. Kalau mau masuk ke recent app tinggal kayak biasa, tahan. Tuh, ini recent app. Kalau ngeback ya ngeback, masuk home utama sekali aja. Ngeback ya kanan kiri atau kiri kanan juga bisa. Jadi agak lebih simple, seamless gimana gitu. Mendingan pakai yang kayak gini sih, yang mode gestur. Oke. Jadi yang terakhir ini yang lumayan bisa mempercantik atau bisa nostalgia yang kita dulu punya handphone tuh, ada notifikasi LED gitu. Misalkan kita lagi matiin handphone tuh, notifikasi LED kayak gini nih. Ini biasanya nyala nih nanti kalau ada notifikasi. Warnanya biasanya putih. Tuh, kan? Warna putih. Coba sekali lagi gue tunjukin. Oh, ada warna putih ya. Jadi itu settingannya gampang sih. Kalau kalian mau setting notifikasi ketika ada notif masuk, yang pertama kalian pilih ke setelan aplikasi seperti biasa. Lalu kalian pilih ke aplikasi dan notifikasi. Nah, di sini ada konfigurasi notifikasi. Nah, di konfigurasi notifikasi ada yang namanya lampu LED. Nah, kita pilih yang lanjutkan yang di bawah ini ya. Nah, di sini. Gunakan lampu LED untuk tampilan pemberitahuan masuk. Nah, ini gua udah aktif. Kalau kalian yang belum aktif, kalian aktifin. Jadi ketika kalian ada notifikasi masuk, itu LED-nya menyala. Jadi ada dua bahan ya. Bisa lewat always on display, nanti muncul, atau bisa juga lewat LED notifikasi yang ada di sini. Jadi kalian tinggal pilih aja. Atau dua-duanya kayak gue juga boleh. Jadi kelihatan tambah cakep aja sih tampilannya. Ya udah, ada 7 ya, jadi ya setting wajib pengguna Xperia One, Sony Xperia One ketika kalian baru pertama kali membeli atau pegang handphone ini. Oke, semoga bermanfaat buat kalian semua. Kalau kalian mau gue buatin video tentang Xperia One apalagi, kalian tulis aja di kolom komentar pada video gue kali ini. Ya udah, segini dulu aja yang bisa gue sharing ke kalian. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Venga pamit. Bye.